kita semakin kecil, Tuhan semakin besar di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita sampai di hari yang ke-11, mari kita buka bersama-sama. Halaman yang ke-21, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, buku ini dilengkapi dengan barcode ya. Di samping itu kalau Bapak Ibu mau di rumah ya, mungkin sambil masak sambil dengerin bisa ya. Jadi ini khotbah yang dibawakan ya. Jadi link YouTube ini adalah khotbah yang dicatat ini. Jadi bisa dengarkan secara aslinya bagaimana khotbah itu ya. Di sini ada pengkhotbah kita semuanya ya, Bapak Hedrianto MTH ya. Kami, Pastor Vivi, Pastor Ishak ya, Pastor Jausen ya. Semua ada materi di sini. Juga hamba-hamba Tuhan yang muda ya, Pastor Amelia dan Pastor Yuda. Oke, kita sama-sama bahas hari ini berjaga-jaga dan akan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap hamba yang didapati tuannya sedang bekerja waktu Tuhannya datang. Ya, kadang kita ini lupa bahwa Tuhan itu akan datang. Nah ini ya, kadang kita selalu sibuk dengan dunia kita sehingga kita ini lupa. Sibuk dengan masalah kita sehingga kita ini lupa. Dan hari ini biarlah saat kita puasa ini kita sadar kembali. Iya ya, aku harus melekat kepada Tuhan. Lebih daripada yang lain. Ya, aku harus melekat hatiku kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bersikap berjaga-jaga? Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 24 dan 25, ini menarik sekali ya. Ada kisah-kisah yang perumpamaan yang diucapkan Tuhan Yesus yang menjadi bentuk berjaga-jaga kita. Ya, kita buka sama-sama Matius 24 ya. Bapak Ibu Saudara, di sini kalau kita pakai Alkitab yang ada LAI-nya ya, ada judulnya, maka kita dikasih clue ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi ini khotbah tentang akhir zaman. 24 dan 25 ini khotbah tentang akhir zaman ya. Bait Allah akan dihancurkan ya, permulaan penderitaan Tuhan ya, siksaan yang berat, ada Mesias-Mesias yang palsu ya. Jangan kaget. Tuhan sudah ngomong ada Mesias-Mesias yang palsu. Kami sedang bahas di kuliah S3 itu tentang Mesias dari Cina. Ya, ada Mesias dari Cina itu perempuan. Ya, ngomong aku ini Mesias gitu ya. Anehnya banyak orang percaya. Karena apa? Karena kelihatannya keren. Bisa buat mujizat gitu ya. Lalu dia ngomong akulah Mesias, banyak yang percaya. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa yang bisa buat mujizat itu bukan cuma kuasa Tuhan. Iblis juga punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Allah kita lah yang maha kuasa. Ya, oh ada macam-macam Bapak Ibu Saudara ya, seperti disampaikan Ko Ersin kemarin, ada yang sistemnya tipu-tipu, ya ada sandiwara, pura-pura sakit waktu didoakan sembuh. Oh banyak itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hari ini kita jangan diombang-ambingkan ya kerjaman. Di Korea juga ada yang ngomong dirinya Mesias. Jadi digenapi ini ayat ini. Di China ada, di Korea juga ada. Bahkan ditulis dalam Netflix ya, itu dari kisah nyata, The Name of God. Itu dia merasa dirinya Mesias. Kalau nyembah aku berarti nyembah Tuhan. Wow. Sampai seperti itu. Nah, kenapa kok orang-orang Korea disidiki? Kenapa kok mereka mau? Karena mereka tekanan hidup. Jadi mereka butuh yang pasti-pasti. Mesias yang kelihatan gitu ya. Harapan yang kelihatan, yang disembah yang kelihatan, yang bisa ngomong gitu loh Bapak Ibu Saudara ya. Padahal itu adalah hal yang salah. Akhirnya apa? Akhirnya wah dimintalah perempuan-perempuan di gereja itu tidur dengan Mesias ini. Ya, dan juga mau. Nah ini bingung ya. Sampai akhirnya ada yang gak terima masuk penjara. Ya. Nah, jadi kita itu harus pegang firman Tuhan baik-baik. Tuhan Yesus sudah ngomong ini. Nanti ada penderitaan, ada Mesias-Mesias palsu ya. Lalu kita harus berjaga-jaga. Baik Saudara ya. Ada perumpamaan tentang hamba yang jahat. Dan yang Matius 25 ada perumpamaan tentang gadis-gadis. Bagaimana kita persiapkan kedatangan Tuhan? Nah kita lihat tanda zaman, kita bisa lihat apa yang harus kita persiapkan. Yang pertama kita harus bijaksana. Apa Bapak Ibu Saudara yang pertama?
bijaksana ya. Dikatakan di sini gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Bapak Ibu Saudara, bukan gadis-gadis yang pinter, IQ tinggi dengan yang bodoh, bukan. Tapi yang bijaksana. Ya. Hari ini ayo kita mengejar yang kekal. Ya. Yang kekal. Karena hidup kita di dunia ini terbatas, Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu kita harus bijaksana. Orang bijaksana itu tahu mana yang penting dan mana yang terpenting. Ya Pak Ibu Saudara, dalam hidup ini kayak semuanya itu penting ya. Campur semua aspek kehidupan kita tuh rasanya penting semua. Tapi seringkali kita lupa yang terpenting. Ya. Karena itu ayo kita coba evaluasi hidup kita. Ayo coba kita berpuasa ini, kita merasa makanan sama doa kita lebih penting mana seharusnya. Ya kita evaluasi pasti. Ya, kekuatanku hari ini mungkin aku ngerasa lemes dagingku, tapi begitu roh kita suka nyembah Tuhan kok kita kuat. Ya. Mana yang terpenting? Gitu ya. Dari kita yang marah-marah dulu suka marah-marah, sekarang nggak boleh marah-marah kan puasa ya. Apakah itu lebih baik? Itu lebih penting kita sabar. Apakah kita yang biasanya gosip, puasa gak boleh gosip loh Bapak Ibu, shalom, amin. Jangan-jangan sampai puasa kita tambah nonton gosip, tambah cocok ini ya. Supaya lupa puasanya loh ya apa, supaya lupa laparnya. Ya, apa yang terpenting dalam hidup kita, benar-benar kita harus evaluasi. Di akhir tahun ini kenapa sih kita harus puasa? Karena memang kita juga evaluasi hidup ya. Saya ini sudah lekat sama Tuhan belum setahun ini ya. Ya, kalau khotbah sebelumnya seringkali hamba-hamba Tuhan ngomong redeeming time. Kalau aku belum dekat sama Tuhan, mumpung ada kesempatan tahun ini, aku mau dekat sama Tuhan. Puasa ini membuat kita evaluasi ya, hidup kita, arah hidup kita. Sebelum kita masuk tahun yang baru biasanya punya target baru. Ya. Biasanya kalau tahun baru punya resolusi baru. Nah orang bijaksana itu bisa tahu mana yang penting, mana yang terpenting. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini punya prioritas yang benar, maka kita nggak salah ambil keputusan. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana ini, ya, dia ngambil keputusan buat nyiapkan minyak dalam buli-buli. Ya. Minyak ini enggak serta-merta langsung ada. Mereka harus mikir bawanya pakai apa. Mereka harus mikir jumlahnya berapa. Di tengah mereka siap-siap makeup, siap-siap rambut, siap-siap baju ya. Mereka tetap mikir ini. Karena mereka tahu ini penting. Ya. Kalau seumpama pelitanya mati, mereka makeup kelihatan enggak Bapak Ibu? Pelitanya mati. Enggak kelihatan. Kadang kita kalau lupa yang terpenting itu, apa yang seharusnya kita sudah siapkan yang penting yang lain, nggak ada artinya. Ya. Kalau rambutnya bagus, bajunya bagus, tapi pelitanya mati, nggak kelihatan sama sekali. Ya. Kadang kita kalau mempengaruhi, ya, ngatur hidup kita itu semuanya baik, cuma rohani kita yang mati semua. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Dosa itu bukan cuma urusan dengan Allah. Tapi dosa itu yang merusak manusia. Ya. Ketika Adam dan Hawa ya di Taman Eden makan apa Pak Ibu Saudara mereka Pak Ibu Saudara? Boleh dijawab, Adam dan Hawa makan apa? Capcay. Ini salah ya ngomong makanan pas puasa ya. Pak Ibu Saudara biasanya saya puasa ya, ada yang goda ya. Wah ada yang makan di depan saya, oh sorry kok aku gak tahu gue puasa. Loh gak apa-apa, puasa itu bukan karena di depan ada yang makan apa terus kita marah, ya enggak. Kita kalau mau puasa ya puasa, walaupun makanan satu meja ya kita tetap puasa. Ya kan, itu prinsip. Ya. Oh Adam dan Hawa, terpelihara hidupnya di Taman Eden. Makan bisa enak, bahagia gak ada ketakutan, ketemu Tuhan bisa ngomong-ngomong. Dan kuasa ada dalam tangannya. Maka semua tanah dan semua hewan harus nurut.
Begitu jatuh dalam dosa, hilang semua. Hubungan dengan Allah putus, takut. Diusir dari Taman Eden, sekarang susah payah kerja. Ya, susah payah melahirkan. Padahal itu Tuhan kirim tugas, beranak cuculah dan penuhi bumi, kuasailah bumi. Kita kehilangan kuasa. Jadi Bapak Ibu jangan remehkan dosa ya. Dosa itu bukan cuma urusan kita ke gereja apa enggak ke gereja, itu urusan sama Tuhan. Tapi dosa itu menghancurkan semua hidup manusia. Kekuatannya, kuasanya, otoritasnya hilang. Ya, dosa itu ngabisi semua. Ya, kita pun merasa sakit. Ya, dosa bisa menyebabkan orang sakit, marah-marah berlebihan. Ya, kena apa Pak misalnya? Ya, bisa pansui ya kan, bisa ke jantung dan sebagainya. Khawatir berlebihan. Ya ini karena dosa manusia. Seumpama di Taman Eden enggak perlu khawatir. Kalau kita kembali melekat kepada Tuhan, suasananya Taman Eden, kita tahu Tuhan pelihara hidup kita enggak perlu khawatir. Tapi kalau kita dosa, kita pasti khawatir. Ya kan? Dosa itu enggak main-main Mbak Saudara. Ngantem semua. Jangan remehkan dosa. Ya. Karena itu ayo kita bangun rohani kita. Jangan sampai karena urusan kehidupan kita sehari-hari, baik itu makanan, minuman, finance, ya, baik itu reputasi dan sebagainya, kita marah. Kita melakukan dosa. Kita ambil jalan yang salah, nanti hancur semua. Karena dosa itu merusak semua. Ayo Bapak Ibu Saudara kita bijaksana. Siapkan apa? Yang pertama yang rohani. Ya, yang rohani. Yang kedua yang kekal. Ya. Apa yang kekal Bapak Ibu Saudara? Kalau yang rohani pasti ya kita jam-jam doa kita, mesbah kita, baca firman kita. Ya. Apa yang kita lakukan? Pelayanan kita. Ya, yang rohani. Yang kedua yang kekal Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang bersifat kekal? Apa yang bisa kita tinggalkan kepada anak kita dan sifatnya itu kekal. Bukan cuma fana. Ya. Ayo kita sama-sama ajarkan iman. Iman itu bertahan kekal lebih daripada umur manusia. Kenapa si Ishak itu, kenapa si Abraham itu enggak takut Ishak itu miskin? Kenapa? Bukan karena diwarisi banyak. Tapi Abraham tahu siapa Ishak. Abraham tahu siapa Ishak. Dia anak perjanjian. Ya. Diwariskanlah imannya. Buktinya apa? Ishak itu bisa taat sama Tuhan. Mau disembelih. Itu posisinya mereka berdua itu mentoring. Kalau bahasa sekarang ya rohani ya. Bapaknya mentoring anaknya untuk percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Nah, Tuhan itu gak ada rencana yang jelek. Anaknya diikat, si Ishak diikat di mesbah ini ya. Abraham itu begitu percaya sama Tuhan. Ya, bahkan dikatakan Roma 4 ayat 19. Karena Abraham percaya walaupun Ishak mati, Tuhan sanggup bangkitkan. Loh, luar biasa imannya Abraham. Ishak itu dibawa posisi kayak gitu. Ishak pun nurut. Ya, dan Ishak pun lihat hari itu. Yehova Jireh. Allah yang menyediakan. Ada kambing. Baik besar kalau dipikir logika ya, kerjanya Abraham ini apa? Gembala. Jadi dia itu baunya kambing, lebus-lebusnya dia hafal. Baik besar. Bau suaranya dia hafal. Lalu tiba-tiba ada domba kambing itu kesangkut tanduknya di semak. Loh dari tadi kok nggak tahu. Memang cara Tuhan berkati kita itu seringkali kita nggak tahu. Ya. Tapi di situ Ishak itu imannya tumbuh. Oh Tuhan itu enggak pernah melakukan celaka. Ya. Ketika Ishak disuruh berhenti di Gerar bukan di Mesir. Ishak itu taat. Ya. Walaupun usia Abraham sama Ishak itu bedanya berapa Bapak Ibu? 100 tahun. Jadi Ishak baru umur 17 itu Abraham 117 tahun. Jauh, kita mungkin khawatir sama anak kita ya karena umur kita sama anak kita jauh. Ya. Tapi kalau kita tanamkan
iman, kita ke gereja bareng ya, menghadapi masalah bareng ya. Iman itu transfer. Oh, mamaku ngadepi masalah gini, mamaku menang kok sama Tuhan. Oh, caranya doanya gini. Ya. Papaku sama aku ngadepi masalah gini, oh tenang, sama Tuhan aman kok. Gitu ya. Maka kita wariskan iman yang bersifat kekal. Ya. Karena itu Abraham nggak pernah khawatir sama hidupnya Ishak. Karena Ishak melihat apa yang dilakukan Abraham, ya, imannya tumbuh. Dari ketaatan Ishak terlihat, gitu ya. Maka kerelaan Ishak pun juga sumur 2 kali ya diambil orang Filistin enggak apa-apa. Abraham kan sama ya, santai aja sama yang lain gitu ya. Ternyata Ishak diberkati ya. Kejadian 26:13 ya. Saya kalau ketemu cecenya Mak Gembala itu selalu ngomong, "Ishak, kejadian 26:13. Orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya." Waduh Bapak Saudara ya, disapanya gitu Bapak Saudara ya. Ternyata juga diberkati tuh Ishak. Abraham menanamkan sesuatu yang lebih penting yaitu iman. Bapak Saudara, ayo kita bijaksana ya. Memilih yang terpenting daripada yang penting. Yang kedua, bagaimana kita siap-siap akan kedatangan Tuhan. Yang kedua adalah kesetiaan. Kesetiaan. Dibangun dari Matius 25:14 ya, perumpamaan tentang hamba yang baik ya. Bapak Ibu Saudara, ada yang kasih talenta 1, ada yang kasih talenta 2, ada yang kasih talenta 5 gitu ya. Berbahagialah hamba-hambanya yang didapati tuannya sedang bekerja waktu tuannya itu datang. Ya. Apa yang hari ini Tuhan kasih dalam hidup kita? Talenta apa? Kesempatan apa? Ayo kita kerjakan. Ya. Salah satu orang yang bijaksana menggunakan waktu itu tahu musim. Ini saya diberkati lah lewat khotbahnya Pastor Amelia. Tahu musim. Oh, kalau kita musimnya lagi harus nyangkul. Bahwa kita pakai waktu untuk nyangkul. Gitu ya. Waktu musimnya nabur, ya kita nabur terus, gak nyangkul. Gitu ya. Waktu kita menuai, ya jangan nyangkul, rusak, ya kan. Nah, kita kalau tahu musim, kita akan melakukan yang terbaik. Ya, jadi contoh, kalau kita ini lagi musimnya harus ya mendidik anak, nah, maka kita kasih waktu banyak mendidik anak. Kalau kita lagi waktunya harus bangun pekerjaan, kita harus fokus bangun pekerjaan, kasih banyak waktu. Ya, selain daripada porsinya Tuhan ya, tentu ini. Mungkin kita lagi waktunya belajar, ini pengerja-pekerja waktunya belajar yang terbaik, kasih banyak waktu untuk belajar ya, belajar dari banyak hal. Gitu ya. Waktunya kita mentoring ya, Bapak Ibu Saudara, usia 20 itu kita cari jati diri. Ini saya baca buku ya. Usia 20 itu kita cari jati diri, kita cari karir. Usia 25 harus sudah punya karir. Karirnya topnya di mana? 30-35. Ya. Habis gitu berkeluarga ya. Oh, tambah naik sampai 40-45. Begitu ninjak usia 50, kita harus mulai transfer ilmu. Musimnya itu sudah beda. Kita mulai ngajar anak kita usia 50. Kita punya anak rohani. Ya. Kita mulai mentoring, bagi sharing ya. Bagi, mungkin hari ini saya lihat ya ada yang biasanya dulu anaknya kecil-kecil sibuk, begitu anaknya udah remaja ya, hilang semua Pak Saudara ya, diajak pergi susah. Oh, mama papanya pacaran lagi. Nah ini kesempatan ya. Kadang kita nggak bisa lakukan. Ada dosen saya itu baru ngambil master sama doktor itu usia 45. Baru mulai ngambil. Jadi sekarang usia 50 lebih baru jadi doktor. Loh ada musimnya. Oh kenapa? Karena anak-anaknya sudah besar. Anak-anaknya sudah jalan sendiri, mandiri dan sebagainya. Kita harus lihat musim. Kita lagi harus musim apa ini? Ya, kita musim apa? Mungkin musim lagi ngatur fondasi. Ya, ayo fokus sama fondasi ini. Ya. Itu orang bijaksana. Dan kita setia pada hal itu. Ya. Talenta kita, waktu kita, kesempatan kita setia.
Apa talenta kita? Saya percaya kita semua diberi talenta sama Tuhan ya. Talentanya itu sesuatu yang seringkali kita juga suka ya. Kita lakukan, orang diberkati ya. Dan mentor kita ngomong memang kamu di situ. Nah itu biasanya 3 ini Bapak Ibu Saudara yang cara kita tahu talenta kita di mana. 1, kita memang suka di situ. Kita melakukannya dengan bahagia. Yang kedua, kita lakukan jadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga, hamba Tuhan atau mentor kita ngomong memang kamu posisinya di situ. Nah itu Bapak Ibu Saudara ya. Bisa tes karunia dan sebagainya juga bisa. Nah ayo kita lakukan bagian kita. Kita pasti sekarang udah tahu, yang sudah tahu ayo kita kerjakan. Ya. Oh bagian saya ini, bagian saya ini, bagian saya ini. Bapak Ibu Saudara saya ini paling suka itu tentang khotbah. Jadi kalau saya dengar orang khotbah enak itu saya mikir ya. Ini apa faktornya orang ini bisa khotbah bagus gitu ya. Saya ulik ya dengerin lagi intonasi, nada ya. Cara bicara, gestur ya. Apa materinya dia. Ya. Saya dengerin kalau dia lagi ngajar dan sebagainya. Oh gini. Ada orang khotbahnya bagus, tapi waktu ngajar biasa-biasa. Ada orang waktu ngajar bagus, tapi kalau khotbah biasa-biasa. Orang itu punya bagiannya masing-masing. Kita nggak bisa oron, wah kita yang ngatur ini, ngatur itu, ngatur ini. Ya nggak bisa, Bapak. Bisa satu tubuh itu nggak bisa ya. Mata iri sama mulut, kamu kok enak makan terus. Ya, mulut iri sama mata, kamu kok enak lihat-lihat terus. Waduh ya berantem. Akhirnya dua-dua boykot. Wah ya, Bapak Ibu Saudara gak iso lihat, gak iso manga, Bapak Ibu Saudara. Waduh, nempot ini ya. Kaki iri sama tangan, wah, enak kamu di atas, aku di bawah. Kamu megang yang bagus-bagus, aku nginjak tanah. Waduh ini kalau tarung, wah wes Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya ngesot. Ya apa? Ya kan? Sama kalau kita di gereja pun sama. Kadang kalau iblis itu pinter ngasih iri aja. Ya, iri ini sama ini, iri ini sama ini. Kok enak posisinya ini? Kok enak? Loh padahal semuanya itu kalau kita lakukan dengan benar, itu semuanya jadi berkat. Ya, karena itu ya, ayo kita setia melakukan bagian kita. Ya, ada yang ngomong enak ya jadi pendeta. Saya balas, ayo jadi pendeta. Belum tahu ya. Belum ngomong enak jadi pendeta ini enak. Ayo, siapa sih ngelarang kamu jadi pendeta? Wah, di TikTok biasanya rame, enak ya jadi pendeta. Saya balas Pak misalnya, ayo datang ke gereja, tak ajari jadi pendeta. Gak apa-apa kalau mau ya. Kadang ngomong enak ya jadi jemaat, siapa yang bilang? Jemaat punya tantangan sendiri, pelayan Tuhan punya tantangan sendiri. Enak ya jadi pemain musik ya, keren gini-gini. Punya tantangannya sendiri. Ya. Jadi gembala pun sama. Ya, enak ya jadi gembala. Oh ya, ada berkatnya, dikasih jemaat ya. Apa yang lagi yang tahu ya, biasanya rumah saya itu dikirimi makanan sama jemaat. Wah, seneng ya. Belum tahu tantangannya. Wah, enak ya jadi penginjil ya. Silakan tanya Pak Hendri kalau jadi penginjil itu. Enak ya, gak ada beban gini dan gitu. Coba tanya. Kita ini punya bagian kita masing-masing. Jangan iri. Bagian kita mengerjakan dengan setia. Kenapa seringkali kita gak setia? Karena kita lihat yang lain. Wah enak ya jadi ini. Akhirnya kita gak setia sama bagian kita. Padahal Tuhan minta ini. Ya. Seringkali yang membuat kita gak setia itu lihat yang lain. Lupa kalau lihat Tuhan. Kita lihat Tuhan. Lakukanlah bagian kita. Baik Saudara ya. Jadi bijaksana menjelang hari Tuhan bagaimana? Berjaga-jaga menjelang hari Tuhan bagaimana? 1 bijaksana. Kerjakan yang terpenting dalam hidup kita lebih daripada yang penting. Rohani itu lebih penting Bapak Ibu Saudara ya. Rohani itu yang gendong seluruh tubuh kita. Waktu kita puasa kita evaluasi ya. Saya sudah pegang yang terpenting belum dalam hidup ini. Yang kedua, kita harus belajar setia. Setia akan talenta yang Tuhan beri, bagian yang Tuhan beri.
Karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jangan kita iri sama orang, itu yang membuat kita hancur. Ayo kita fokus pada pertandingan yang wajib bagi kita. Bapak Ibu Saudara, pelari itu enggak pernah tolak-toleh. Lihat kanan kiri gini enggak pernah. Pelari itu fokus. Karena itu bisa juara. Kalau pelari yang lihat kanan, lihat kiri, lihat belakang, itu enggak pernah bisa juara. Ya. Sama, kita dalam hidup ini mau capai garis finish kita, berarti kita harus fokus sama apa bagian kita. Ya, jangan lihat kanan, kok enak bapak itu gini gitu. Jangan lihat kiri, kok enak ibu itu bagiannya gini-gini. Bapak Ibu Saudara, bapak ibu ditaruh situ, bapak ibu gak kuat. Tuhan itu sudah tahu porsi kita masing-masing. Karena itu dalam bagian kita inilah, ayo kita setia lakukan yang terbaik. Tuhan berkati kita semua. Saya berdoa kita semua didapati Tuhan hamba yang baik dan setia. Nanti kita semua kumpul di sini. Duh, nggak nyaut ya. Kumpul di sini, kumpul di sorga. Ya, fokus kita itu loh Bapak Ibu ya, bukan gegeran di sini loh Bapak Ibu Saudara ya. Fokus kumpul di sini, kumpul di sorga. Ya, jadi kita ke gereja ini bukan sikut-sikutan. Ya, kita ke gereja ini bukan menonjol-menonjolan. Kita mau kumpul di sini, saling lengkapi, ya, saling menguatkan supaya satu kali kita kumpul di sorga. Tuhan berkati kita semua. Kita nyanyi Selidiki Aku, ya, kunci D ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Selidiki Tuhan. siapa hati kami Tuhan. Terpujilah Apakah nama-Mu kami Yesus. sungguh mengasihi Engkau? Kami bersyukur buat kasih setia. Apakah kami setia pada bagian kami Tuhan? Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Kau yang mengenal setiap kami, Kau yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bersihkan hati kami dari semua penyakit. Iri hati Tuhan, sakit hati Tuhan, tinggi hati Tuhan. Bersihkan hati kami. Biarlah kami hidup oleh Roh-Mu, tuntunan Roh-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada hidup kami. Haleluya. Syukur Yesus. kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh setia. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Saat kita melekat kepada Tuhan, Tuhan kembali mengatur hati kita. Terpujilah Engkau Apa yang kurang tepat, Tuhan, apa yang sudah tepat, Tuhan Apa yang dan kurang Raja baik, kami. apa yang sudah baik. Biar kita boleh kembali ke fokus kepada panggilan sorga, kepada panggilan Tuhan atas hidup kita, yaitu melayani sesuai talenta yang Tuhan beri, melayani sesuai karunia yang Tuhan beri, melayani sesuai bagian yang Tuhan beri. Oh, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Kami bersyukur, Haleluya. kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah kulihat, telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap sampai setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa sebenarnya kami semua ini adalah mempelai-Mu Kristus Yesus. Kami sedang menunggu kehadiran-Mu. Oleh karena itu, Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu pagi ini, agar kami bukan hanya membawa pelita saja di dalam menunggu Engkau. Biarlah kami bukan hanya menjadi orang Kristen saja, Tuhan, tetapi benar-benar kami hari lepas hari kami mau memperbaiki diri kami, agar kami boleh berkenan selalu di hadapan-Mu, Tuhan. Kami punya banyak kelemahan, kami punya banyak kekurangan. Oleh karena itu kami perlu Tuhan Yesus, kami perlu bimbingan-Mu Tuhan, agar kami menjadi orang yang bijaksana, mempersiapkan diri sepenuhnya agar manakala Engkau tiba menjemput kami bisa masuk ke tempat pesta itu. Karena kami menjadi orang yang layak untuk hidup bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan, apa saja yang menjadi kekurangan-kekurangan kami akan berusaha untuk memperbaiki hari demi hari Tuhan. Baik watak kami yang buruk atau dosa-dosa yang sudah kami lakukan, kami akan berusaha menghentikan semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar betul-betul Tuhan kami dapat membawa pelita yang bisa menyala, menjadi terang dimanapun kami berada. Biarlah kami sebagai anak-Mu tidak mengecewakan Engkau Tuhan. Lewat hidup kami, Tuhan Yesus dimuliakan. Lewat hidup kami, orang-orang di sekitar kami bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan anak-anak-Nya yang mengikut Tuhan Yesus menjadi orang yang baik, bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada setiap orang, terutama keluarga besarnya. Tuhan, biarlah lewat hidup kami, lewat tindakan-tindakan kami bisa membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan Yesus, bahkan memuliakan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesuslah Allah yang sungguh harus kita hormati, harus kita muliakan, kita agungkan. Karena Dialah pengharapan kami yang sungguh. Dialah sumber kekuatan, kuasa yang kami butuhkan untuk melalui kehidupan demi kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pastor Ishak yang hari ini sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh keluarganya. Tuhan, apa saja yang dibutuhkan Tuhan menyediakan semuanya. Biarlah Pastor Ishak ini dan keluarganya makin hari boleh makin berkenan kepada Tuhan. Apa saja yang dikerjakan Tuhan sungguh membuat heran. Karena Tuhan Yesus makin erat, makin dekat dengan beliau. Apa yang dikerjakan makin luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Hendrianto MTH yang telah membawa kita dalam doa. Baik Ibu Saudara, pengumuman ya, kita lanjutkan puasa kita. Nggak kerasa 10 hari sudah lewat Bapak Ibu Saudara ya. Ini hari ke-11, kita buka 10 hari lagi ya. Tinggal 29 hari Bapak Ibu Saudara, nggak kerasa ya. Yang penting kita fokus berpuasa,
tutup tahun bersama dengan Tuhan. Ya, besok kita jam 10 pagi di tempat ini kita sama-sama berdoa puasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita akan doa puasa jam 10 pagi onsite dan online. Boleh dibagikan ya, nanti link YouTube-nya boleh bagikan supaya sama-sama kita boleh berbagi berkat. Bapak Ibu Saudara, kalau ada pokok doa ya silakan boleh dikirimkan ya kepada kami semua lewat nomor gereja 111